Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita sekarang melanjutkan mengenai IKPI versus DJP, teman-teman ya. Sudah series yang kelima ya, drakornya ini ya. Drakor itu kata Jokowi ya, bukan gua ya. Drakor ini sudah video yang kelima, tiba-tiba ada surat baru nih teman-teman ya. Ada surat baru dari Majelis Pengawas Ad Hoc teman-teman ya. By the way, disclaimer dahulu nih ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda semua teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu komentar di bawah komentar aja guys. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa gue perlu buka ini untuk umum? Kenapa Anda perlu tahu? Kenapa teman-teman semua nih perlu tahu kabar ini? Menurut gua, karena ini adalah prosedur yang bisa lu lakukan ya, yang bisa Anda lakukan sebagai warga negara. Kalau lu mau mengadukan seorang anggota IKPI, lu boleh menempuh jalur yang sama seperti yang ditempuh oleh saudara S itu, teman-teman ya. Nah, jadi Anda sebagai warga negara, sebagai orang biasa, perlu juga tahu prosedurnya bagaimana. Kalau lu sudah tahu prosedurnya, maka kan lu ada kemungkinan bisa terbantu ketika lu mau mengadukan seseorang, ya toh? Nah, makanya Anda perlu tahu juga nih. Karena hal yang sama mungkin terjadi pada Anda semua. Apalagi Anda seorang konsultan pajak atau anggota IKPI, lebih penting lagi teman-teman ya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba terbit yang namanya surat panggilan sidang pemeriksaan, teman-teman ya. Nah ini dia, Majelis Pengawas Ad Hoc ya. Majelis Pengawas Ad Hoc Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Apa itu Majelis Pengawas Ad Hoc? Sepemahaman gua, ini adalah majelis yang dibikin khusus oleh para dewan pengawas untuk sebuah kasus tertentu. Gitu teman-teman ya. Jadi contohnya kayak DPR itu ada hak angket gitu ya. Nah, hak angket itu akan dibentuk panitianya. Nah, sama seperti ini. Jadi pengawas IKPI membentuk sebuah majelis, oke, untuk melakukan sidang, gitu teman-teman ya. Nah, sidang pemeriksaan ya. Pada hari Rabu tanggal 23 November, Majelis Pengawas Ad Hoc Ikatan IKPI dalam rangka menjalankan pemeriksaan ya dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan dalam rangka pasal 9 ayat 7 huruf A, B, C dan D angka ART ya IKPI. Oke. Jadi awalnya saudara S itu melaporkan gue sehubungan dengan kode etik. Tertulis di suratnya ya, dan dia sudah, waktu itu dibacakan sih, kan gue nggak tahu suratnya kayak apa ya. Dibacakan di suratnya itu tentang pengaduan kode etik. Tetapi kok ini melebar ke anggaran rumah tangga. Pertanyaannya, apakah ada pengaduan yang lain? Kita nggak tahu teman-teman ya, karena suratnya cuma begini doang nih. Semuanya serba tidak jelas, semuanya serba tidak transparan, jadi membingungkan. Oke. Memanggil dengan resmi kepada nama gue, alamat NRA. Untuk mengikuti persidangan pemeriksaan secara elektronik yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember jam 2 siang ya sampai selesai. Meeting link ini pakai Zoom ya, nama NRA. Nah, agendanya apa? Agendanya adalah pemeriksaan dan penelitian berdasarkan informasi, data, bukti-bukti, catatan-catatan, dan keterangan yang dimiliki dan atau diketahui dengan dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan. Jadi makin membingungkan, teman-teman. Makin bingung. Ini kasusnya kasus yang mana? Apakah kasus pengaduan dari seseorang pejabat tinggi di Kakanwil, Jakarta Barat, Saudara S, ataukah ini pengaduan yang lain? Atau yang mana nih? Jadi nggak jelas, teman-teman ya. Tidak transparan. Catatan, ada dua catatan yang luar biasa, teman-teman ya. Kita baca. Untuk memenuhi asas keadilan di dalam sidang pemeriksaan, adil ya, adil dia bilang ya, keadilannya, jika dikehendaki, saudara terperiksa dapat didampingi oleh penasehat sebanyak-banyaknya 3 orang konsultan pajak IKPI dengan memberitahukan nama anggota dan NRA 3 hari sebelum dimulainya pemeriksaan. Nah, masalahnya teman-teman, gua ini sudah di-kick atau di-remove dari grup anggota IKPI. Jadi bagaimana gue bisa menghubungi mereka? Nanti ada video lain ya teman-teman ya mengenai perimuvan gua dari semua grup IKPI. Oke. Kemudian saudara terperiksa mempunyai hak untuk hadir memberikan penjelasan sendiri atau secara langsung. Di mana ini bukan haknya, ini namanya kewajiban. Kalau lu suruh gue begini namanya kewajiban, bukan hak. Di mana permintaan atau pertanyaan melalui surat menyurat kepada majelis tidak diatur dalam tata cara pemeriksaan. Sehingga oleh karenanya majelis tidak ada kewajiban memberikan tanggapan. Jadi gini ceritanya guys, kenapa bisa ada kalimat ini? Dulu gue pernah dikriminalisasi dengan cara yang sama. Oke?
tetapi gue tidak hadir dalam sidang dan gue mengirimkan surat. Oke, surat yang gue kirimkan itu sampai sampai berapa puluh halaman gitu ya. Gue mengirimkan surat, surat itu nggak dibalas dan kemudian mereka memutus sidang secara sepihak. Nah sekarang dia mau antisipasi ya supaya tidak terjadi hal yang sama. Ya. Jangan sampai gue kirim surat terus nggak dibalas terus gue komplain karena dia sudah bilang di sini bahwa kalau lu kirim surat kita nggak wajib balas loh ya. Jadi mereka mau menghindari legal formal, mau menghindari yang namanya surat menyurat. Padahal surat menyurat adalah hal yang sangat penting yang akan menjadi bukti di sidang pengadilan. Oke? Nah, tapi anyway, gue akan kirim surat teman-teman ya. Gue akan kirim surat akan gue sampaikan nanti di video gue berikutnya. Pemeriksaan ini merupakan domain internal perkumpulan. Sehingga saudara terperiksa tidak dapat memberikan kuasa dan tidak diperkenankan melibatkan pihak-pihak di luar perkumpulan. Nah, kenapa bisa ada kalimat ini teman-teman ya? Kenapa bisa ada kalimat ini? Karena pertemuan sebelumnya gue bawa orang luar, gue bawa pengacara. Gue bawa penasihat hukum di sidang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya yang lu sudah lihat di video gue yang sebelumnya ya, gue bawa pengacara. Nah, supaya mengantisipasi hal tersebut, maka kali ini nggak boleh bawa pihak luar. Jadi ini gini tuh, ini gini teman-teman ya, ibaratnya gini loh, ibaratnya kalau orang tua mukul anak di rumahnya, dia mau bilang, ini urusan internal kami, nggak boleh pengacara masuk, nggak boleh polisi masuk, nggak boleh orang luar masuk. Ini maksudnya, yang gue tangkap ya, mudah-mudahan gue salah ya. Gimana teman-teman? Gimana guys? Coba Anda kasih argumen deh ya. Lu kasih pendapat lah, minimal lu kan sebagai warga negara, atau lu mungkin orang hukum di luar sana ya. Bagaimana pendapat Anda terhadap dua poin catatan ini? Luar biasa penting teman-teman ya. Ini negara Republik Indonesia bisa kacau balau sama orang seperti ini teman-teman ya. Coba coba hukum di Indonesia bagaimana perlakuannya terhadap ini teman-teman ya. Coba Anda argumenkan teman-teman ya. Oke, kemudian Majelis berharap kerjasama saudara terperiksa untuk mengkonfirmasi kehadiran melalui email ini ya, dan dapat hadir dalam acara tepat waktu. Apabila dalam pemanggilan saudara terperiksa tidak memenuhi undangan ini, dan saudara terperiksa tidak hadir, maka Majelis Pengawas Ad hoc dapat meneruskan atau melakukan sidang pemeriksaan tanpa hadirnya saudara terperiksa, dan akan mengambil suatu putusan berdasarkan informasi, data, bukti-bukti, catatan, dan keterangan yang dimiliki dan atau diketahui oleh Majelis Pengawas Ad hoc. Teman-teman ya, Majelis Pengawas ditandatangani sekretaris, tidak ada ketuanya di sini ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mengerti hukum, coba dong komentar bagaimana komentar Anda terhadap surat seperti ini. Bagi teman-teman yang tidak ngerti hukum juga nggak apa-apa, lu boleh komentar. Bagaimana pendapat lu terhadap surat ini? Surat ini tuh tidak jelas. Menurut gua ya, menurut gua, ini masalah apa? Masalahnya apa? Masalahnya jangan tunggu di sidang baru dibuka dong. Lu harus buka di awal supaya gue bisa mempersiapkan pembelaan gue. Betul nggak teman-teman? Gimana teman-teman? Kalau Anda sebagai orang teradu, bagaimana menurut Anda? Oke. Oke, itu teman-teman ya. Sidang ini akan luar biasa dan gue akan siapkan surat balasan ya, surat tanggapan gue dan akan gue siapkan juga kepada teman-teman. Kenapa gue siarkan? Karena teman-teman perlu tahu ini adalah prosedur di IKPI. Kalau Anda mau mengadukan seorang anggota, lu boleh menempuh prosedur yang sama, teman-teman ya. Lagi-lagi kita ngebahas mengenai prosedur. Negara ini sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak peduli dengan prosedur. Ya, prosedur dilanggar semua, pokoknya tujuan tercapai. Tujuannya apa? Jelas ya, tujuannya sesuai pasal 4, pasal 9 ayat 7 adalah pemecatan ya, atau pemberhentian anggota IKP. Itu tujuannya ya. Tujuannya dikejar, prosedurnya tidak dilaksanakan dengan baik. Oke. Nah, pertanyaan gue berikutnya, apakah dia punya kewenangan? Orang ini yang tanda tangan di sini, gue tidak kenal loh ya. Orang ini apakah punya kewenangan? Nah, seharusnya menurut gua teman-teman ya, seharusnya kewenangan itu dituangkan di dalam surat ini, yaitu ada surat pembentukan majelis pengawas. Ada suratnya dong, ya. Ini mesti disampaikan di sini supaya menentukan lu punya kewenangan atau tidak punya kewenangan untuk melaksanakan sidang ini, gitu ya. Nah, kemudian yang nggak jelas adalah sidang ini adalah berhubungan dengan pengaduan yang sama atau pengaduan yang berbeda dengan yang kemarin, ya. Soalnya kan yang kemarin kan sidang kode etik, pengaduan kode etik. Yang ini lain lagi. Apakah ini beda atau sama? Nggak jelas. Ini harus dijelaskan di dalam surat, menurut gua ya, supaya jelas, supaya gua bisa persiapan nanti ketika sidang arahnya mau kemana nih, gitu loh. Supaya nggak terjadi diskriminasi atau kriminalisasi, gitu ya. Yang sewenang-wenang gitu ya. Nah,
Oke teman-teman, itu teman-teman ya, update-nya dan teman-teman tanggal 4 Desember jam 14 siang ya, kita akan live Instagram untuk teman-teman supaya mengetahui bagaimana proses persidangan ini supaya Anda bisa tahu teman-teman ya, supaya seluruh rakyat Indonesia bisa tahu bagaimana sih prosedur persidangan di Lembaga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang sangat kita cintai ini. Oke, sampai jumpa teman-teman.